Satu yang harus kita tahu, materi pemain kita tuh bagus, terus secara kualitas juga bagus, jadi pasti ngasih perlawanan di Piala Asia. Kalau dari kesempatan mungkin Jepang nggak akan turunin kekuatan terbaik. Listeners, kembali lagi di Kick Off. Hari ini kita akan membahas soal Timnas Indonesia yang tergabung di grup neraka ya. Di Piala Asia 2027, Timnas Indonesia tergabung di grup F bersama Jepang, Qatar, dan juga Thailand. Ini bisa dibilang grup yang paling sulit lah ketimbang grup-grup lain yang ada di Piala Asia 2027. Nah, untuk membahasnya, gua hari ini juga sudah ditemani dua jurnalis Okezone yang biasa menemani teman-teman nih. Ada Feby Novalis dan juga Wikanto Armudoyo. Gue sendiri. Sehat. Sehat. Nah, ini kita gaskan yang membahas Timnas Indonesia ya. Di jelang Piala Asia 2027 yang akan bergulir di awal Januari ya. Awal Januari, tanggal 7 Januari hingga 5 Februari 2025. Ini Piala Asia lagi-lagi digelar di Asia Barat ya. Jadi dari 2019 tuh di Asia Barat mulu. Kan di 2019 di WA, 2023 di Qatar, dan sekarang 2027 di Arab Saudi. 2031 di mana? Di Australia? Belum diumumin ya. Karena kan kemarin katanya ada perubahan dari FIFA kan. Piala-piala regional jangan digelar tahun ganjil. Jadi mau ditaruh di genap ya, biar barengan kayak Euro mungkin. Tapi mungkin tahunnya dibedain kali. Tahunnya bedain. Kita lihat nanti gimana keputusan. Bulannya bedain ya. Ini tadi yang udah gua bahas di awal, Indonesia masuk grup neraka nih di Piala Asia 2027. Lu melihat gimana ini? Apakah dengan masuknya Indonesia di grup neraka ini punya peluang Indonesia buat lolos ke babak selanjutnya? Ya, sebelumnya gue nggak setuju dulu nih sama Bur nih, ini bukan grup neraka, ini bukan grup yang sulit, karena prinsip main bola kita ya lawan siapapun harus menang. Iya benar. Jadi karena udah masuk Piala Asia lawannya pasti susah semua gitu. Iya, apalagi Piala Asia kan. Terus kita juga harus percaya skuad pemain kita yang sekarang juga kualitasnya bagus-bagus. Jadi di Piala Asia tentu kita bisa mainin pemain-pemain naturalisasi kita. Ada Martin Pas di situ, ada ya pemain-pemain yang Verdong, Kevin Dix. Jadi Piala Asia sekarang kalau emang orang bilang di grup neraka, tentu kalau menurut gue ini bukan sih. Ini kita masih ada peluang untuk malah bisa juara grup ya, walaupun di situ ada Jepang. Ya emang kalau secara matematis realistis tentu kalau lawan Jepang emang berat, tapi kalau lawan yang lain-lain kan masih bisa ngelawan lah kita. Lawan Jepang udah pasti kalah, tapi lawan Qatar sama Thailand masih ya kita kalah. Apalagi Thailand ya bisa. Apalagi ya itu satu yang harus kita tahu, materi pemain kita tuh bagus, terus secara kualitas juga bagus, jadi pasti ngasih perlawanan di Piala Asia nanti. Jadi yakin lolos fase grup? Kalau fase grup gue yakin masih lolos. Bisa runner up minimal bisa? Minimal ya di bawah Jepang lah minimal. Iya. Kalau gue sih ngelihat dari komposisi timnya ya, dari Jepang, Qatar, Thailand, mungkin peringkat 3 terbaik sama kayak edisi sebelumnya bisa lah dapat. Ya kalau misalnya lawan Qatar bisa seri, lawan Thailand kenapa nggak bisa menang gitu? Karena kan Qatar di atas Thailand lah, jauh gitu. Kalau misalnya bisa ngimbangin Qatar ya harusnya bisa menang lawan Thailand gitu. Tapi kalau misalnya kalau Jepang, kalau lawan Qatar itu udah berat tuh. Harus hidup mati lawan Thailand kan. Biar gimana pun juga. Kalau misalnya lolos atau enggak, ya itu tadi peringkat 3 terbaik. Kalau dari kesempatan mungkin Jepang nggak akan turunin kekuatan terbaik di 2027. Karena mereka mungkin habis-habisannya di Piala Dunia kan 2026. Mereka pengen banget tuh nembus perempat final atau semifinal pertama kalinya. Nah mungkin dimulai setelah Piala Dunia 2027 mungkin Jepang akan menurunkan pemain-pemain lapis keduanya nih. Bukan yang kayak Ao Tanaka, bukan kayak Kaoru Mitoma, terus juga kayak strikernya Feyenoord, Ayase Ueda gitu. Jadi mungkin mereka kan menurunkan pemain-pemain lapis keduanya untuk pembibitan di periode berikutnya gitu. Jadi mungkin Jepangnya nggak akan terlalu kuat, mungkin kita kalah, tapi kalahnya nggak kejam yang kemarin lah ya, 0-0 di Osaka itu gila tuh kalahnya. Jadi ya masih ada lah peluangnya. Jadi di Piala Asia 2027 Jepang kemungkinan nggak mainin pemain utama, walaupun mereka udah lama nggak juara nih. Jepang kan terakhir juara 2011 ya. 2011. Setelah itu kan Australia, Qatar ya. Qatar. Itu udah ya kalau ya udah harapannya sih ya benar Jepang nggak nurunin pemain utama ya. Supaya bisa membuka kans kita untuk lolos ke babak selanjutnya. Iya.
Berarti kalau lu melihat peluang Indonesia lolos ke babak 16 besar gitu, akan ditentukan di laga melawan siapa nih? Kalau di 2023 kan jelas tuh. Vietnam. Lawan Vietnam kan. Iya. Gol Asnawi itu akhirnya juga ya nentuin Indonesia bisa finish peringkat 3 terbaik kan. Iya. Terlepas memang ada menentukan dari laga lainnya, ada Iya. Kyrgyzstan lawan Oman saat itu. Iya. Siapa Joel Kojo ya, siapa sih namanya? Joel Kojo ya, Joel Kojo ya, Hmm. pemain Kyrgyzstan yang membobol gawang Oman dan Iya. akhirnya skor imbang dan membantu Indonesia juga lolos ke babak selanjutnya. Iya. Kalau di laga Piala Asia 2007 nanti gimana di grup F? Apakah laga melawan Thailand atau ya lawan Qatar juga berpengaruh untuk menentukan status di klasemen akhir, misal finish sebagai runner up? runner up atau 3 terbaik ya. Ya tentu lawan Thailand harus timnas ya harus menang lah, udah pasti itu. Itu mah udah harga mati banget kalau emang lolos. Lawan Thailand udah nggak ada kata lain, pokoknya menang. Lawan Qatar ya harus dimaksimalin sih Bur. Ya selama ini juga kita lawan tim Asia Barat juga ya sebenarnya ngelawan, cuman itu kadang-kadang tuh kita buntu di depan, terus ada kebuntuan dan ada faktor-faktor yang kasat mata lah yang kita nggak tahu di situ, yang kadang-kadang wasit juga niup bisa sampai 90 lebih ya kayak gitu-gitu, faktor-faktor teknis lah lawan tim-tim sono kan Thailand ya, yang lawan Qatar harus ya. diantisipasi. Jadi walaupun apa yang tadi gue bilang pemain kita berkualitas, pemain kita top main di liga luar juga, ketika ketemu yang kayak gitu-gitu ya susah juga sih. Jepang aja kalah kan lawan Qatar kan. Lawan beberapa kali kalah lawan Qatar kan. Terus juga Iran kalah juga lawan Qatar di kualifikasi Piala Dunia. Uzbekistan juga kalah lawan Qatar. Ya, jadi sebenarnya Qatar ya memang nggak bisa diremehkan kan. Status mereka kan 2 kali juara Piala Asia, dua edisi terakhir mereka juara Piala Asia. Terus juga untuk pertama kalinya lolos Piala Dunia lewat jalur kualifikasi kan. Dan pelatih juga pelatih top nih, Johan Lopetegui kan. Dia memang gagal di Madrid, tapi kan di Spanyol dia waktu itu nggak pernah kalah tuh. Dia melatih timnas Spanyol nggak pernah kalah, sampai akhirnya dia mengumumkan dirinya ditunjuk sebagai pelatih Madrid beberapa hari jelang Piala Dunia 2018 tuh. Dan langsung dipecat waktu itu sama federasi, sama PSSI Spanyol lah ya. Kejam tuh memang tuh. Jadi sebenarnya Lopetegui pelatih bagus. Ini boy Sevilla juara Europa League juga kan. Iya benar. Itu dari Qatar. Kalau Thailand ya harusnya di atas kertas kita bisa menang ya. Harusnya bisa menang. Kalau Jepang kita nggak usah bahas deh. Jepang kayaknya susah tuh. Udah pasti itu tuh raja terakhir kalau tuh. emang prediksi Arung Jepang pakai pemain regenerasinya mereka ya harusnya sih masih bisa ngelawan sih kita. Tapi Jepang pemain jeliknya juga gila sih. Iya sih. Dia nggak cuma pemain yang main di luar, pemain yang di lokalan juga gila kan. Sebenarnya kemarin yang kualifikasi Piala Dunia pas lawan Jepang yang kita kalah banyak juga. Kalau lihat secara permainan ya emang kita ketekan, tapi dengan skuad yang tambahan sekarang, terus masih ada proses pencarian pemain, ada proses naturalisasi besok ya untuk melengkapi kekurangan timnas yang kemarin. Terus sekarang juga pelatih kita kan beda John Hetman ya, kita harapin juga ya banyak strategi, banyak opsi-opsi dia bisa ngebangun tim jadi lebih bagus ya. Lawan Jepang besok juga kalau bisa melawan juga. Ya asal John Herman jangan songong aja sebelum pertandingan. Bener. Asal dia jangan berpandangan bahwa Eropa lebih bagus dari Asia aja. Kalau yang kemarin kan nganggep Jepang apa sih gitu. Apa sih Asia Apa sih jujur apa sih Asia, terus sombong, terus mainnya lebih terbuka ya. John Herman kosong taunya. Semoga John Herman nggak begitu ya pandangannya ya. Dia berpandangan bahwa semua tim sama, karena dia ngelatih Indonesia, dia lebih realistis. Ya kalau misalnya kekuatannya Jepang nggak yang sebagus biasanya dibawa, ya seenggaknya seri bisa lah. Iya, benar-benar. Dan John Herman ini, dia punya pengalaman ngalahin Jepang dan juga Qatar ketika menjabat sebagai pelatih timnas Kanada kan. Di tahun 2023 kalau nggak salah tuh Kanada menang 2-1 lawan Jepang. Terus juga sebelumnya juga menang juga Kanada lawan Qatar. Tapi kan ya itu beda. Kanada isinya ada Jonathan David, ada Alphonso Davies, terus juga ada beberapa pemain top lain. Kan ya levelnya pasti beda sama pemain diaspora di timnas Indonesia. Tapi apakah kemenangan itu bakal jadi modal positif nih bagi John Herman jelang memimpin timnas Indonesia nanti ketika melawan Jepang sama Qatar? Pasti pasti John Hetman pasti punya cerita atau pengalaman dia waktu lawan Kanada lawan Jepang, terus Kanada lawan Qatar. Ya pasti itu bakalan diinformasikan atau dikasih tahu ke para pemain kekurangannya mereka apa, kelebihannya mereka apa. Jadi ya hal positif
timnas Indonesia sih buat Piala Asia besok. sih. Iya. Mungkin kekuatannya beda kali ya. John Herdman waktu dia bawa Kanada menang lawan Jepang, Kanada lawan Qatar. Kekuatannya mungkin beda, tapi dia di pernyataan resminya bilang ini adalah kesempatan kita untuk menguji kualitas. Berarti kan dia ada sedikit humility, ada kerendahan hati lah. Nggak sombong kayak pelatih sebelumnya gitu. Sampai kita bisa lah ngelawan, tapi dia bilang ini adalah kesempatan. Dan dari situ menunjukkan bahwa John Herdman sadar lah. Timnya yang dipegang sekarang tidak seperti waktu Kanada, jadi dia mungkin akan mempersiapkan dengan lebih baik lagi, meramu taktik lebih baik lagi. Dia tahu bagaimana caranya meredam Jepang dan Qatar, jadi ya kita tunggu aja lah. Kayaknya sih bisalah memberikan perlawanan. Seri 2 kali oke lah. Dapat dua poin dari Jepang Qatar tuh udah top. Bagus banget. Itu bisa memperbesar kans untuk finish runner up grup ya. Iya, runner up group. Karena kalau kita lihat tuh, kalau kita lihat bagannya, timnas kalau misalnya nanti ternyata finish peringkat 3 terbaik, kemungkinan tuh lawannya juara grup C atau juara grup D. Ini kalau kita lihat di grup C itu ada kemungkinan si Iran sih. Kalau di grup D ada Australia. Jadi ya kalau bisa Indonesia jangan peringkat 3 terbaik deh. Kalau bisa runner up. Nah, kalau runner up kemungkinan lawannya pokoknya ya ada grup E ya, runner up grup E ya. Pokoknya itu tim-tim kuat juga sih, tim kuat juga. Sambil gua cek deh kalau nggak salah. Pokoknya itu nanti agak berat lah pokoknya. agak berat juga. Pokoknya lawannya timnas kalau misalnya nanti lolos via peringkat 3 terbaik, pokoknya sulit banget. Jadi harus minimal runner up nih. Runner up kalau mau targetnya perempat final. Targetnya udah direvisi tuh kemarin sama Pak Arya. Jadi kemarin kan katanya waktu bocoran-bocoran soal John Herdman semifinal bilangnya targetnya semifinal. Kemarin Pak Arya bilang targetnya perempat final. Udah direvisi tuh. Berarti bagus lah kalau direvisi. Kalau semifinal kayaknya berat banget. Berat banget. Kalau perempat final berarti kan lolos dari fase grup, menang di 16 besar, perempat final gitu. Betul. Nah, Indonesia kalau misalnya nanti jadi runner up grup E, grup F akan menghadapi runner up grup F akan menghadapi runner up grup B. Nah, di grup B ini isinya ada Uzbekistan, Bahrain, Korea Utara dan Yordania. Nah, ini kalau kita lihat mungkin Yordania jadi runner up ya, mungkin ya. Bahrain kayaknya sih. Uzbekistan. Iya benar juga. Uzbekistan juara grup. Uzbekistan juara grup. Uzbekistan ya kemungkinan juara grup. Walaupun Yordania kuat juga sih. Kuat juga, iya. Yordania kan finalis Piala Asia 2023 sebelum dicurangin lawan Qatar tuh kena 3 kali penalti. Terus juga lolos Piala Dunia via babak ketiga kan. Jadi dia nggak lanjut ke babak keempat kalau udah lolos duluan. Terus juga pernah ngalahin Indonesia juga di bulan Juni ya untuk kualifikasi Piala Asia kan. Jadi ya kemungkinan kalau Indonesia jadi runner up grup F, kemungkinan lawannya runner up grup B dan itu kemungkinan Yordania. Jadi seperti yang tadi gue bilang, kalau peringkat 3 terbaik, kemungkinan lawannya itu juara grup C, kemungkinan Iran, karena grup C itu ada Iran, Suriah, Kyrgyzstan sama Cina. Itu pasti Iran lah. Nah, terus di grup D ada Australia, Tajikistan, Irak dan Singapura. Nah, mungkin itu Australia sama Irak sikut-sikutan ya untuk nantinya menghadapi juara grup itu. Nah, kalau misalnya Indonesia ternyata bisa jadi juara grup, ya grup F, itu lawannya runner up grup E. Nah, grup E itu isinya ada Korea Selatan, Uni Emirat Arab, Vietnam dan pemenang Lebanon Yaman. Kemungkinan WA lah ya. WA lah, nggak mungkin Vietnam. Walaupun ada bisa jadi sih Vietnam sih, walaupun ada peluang tapi kecil lah ya. Kecil. Karena Vietnam kan juga lagi bangkit lah pelan-pelan ya di bawah Suan Kim Sang-sik kan setelah menguasai Asia Tenggara pasti mereka ingin naik level lah ya. Karena juga di zaman Pak Hang-seo kan dia masuk perempat final waktu itu kan. Tapi kayaknya dia peringkat 3 terbaik lah pasti. Bisa peringkat 3 terbaik kan. Bisa. Dia Lebanon atau Yaman lewat sih. Lewat sama Vietnam. Dia paling tinggal ngincer poin lawan WA, terus juga lawan Korea jangan yang kalah telak aja kan. Dan Korea juga sebenarnya nggak bagus banget sih. Lagi nggak bagus sekarang Korea. Kan? Son Heung-min udah tua kan, udah 34. Lee Kang-in juga kayaknya udah jarang main di PSG. Lee Kang-in jarang main. Lee Kang-in PSG masih kan? Masih, udah jarang main. Terus jadi juga, tim Hore doang. Terus juga pemain kayaknya udah nggak ada bintang yang benar-benar bintang Iya, kayak Jepang gitu Iya. kan. Jadi udah nggak ada pemain ditakutin, udah nggak kayak timnas yang ada Jaijas gitu.
Ditakutin Vijas, ya. striker Serie A ya. Kevin Dix yang penalti nggak pernah gagal di Bundesliga. Ya. Iya. Tapi gue ngelihatnya ini sih kalau di yang penting sih timnas bisa lolos grup dulu sih. Lolos grup dulu. Betul. Dan ketika udah lolos grup, di grup lu juga lu ketemu raja paling kuat situ, ketemu Jepang. Raja Jadi terakhir. Juara bertahan, jadi setelah Qatar itu gitu. pas di Mentalnya lebih fase kuat ya. berikutnya mental udah lebih bagus. Mental Gue lebih lawan bagus. Jepang aja segini misalnya gitu. Iya. Ketemu yang ini mah udah pasti. Masa lewat lah Masa ya. nggak bisa gitu ya. Makanya ya target perempat final ya realistis lah itu. Cuman kayaknya bisa lewat juga sih perempat final sih. Iya. Semifinal kan berarti Asal lolos grup dulu pokoknya. Lolos grup dulu pokoknya. Yang penting itu. Ini dalam upaya menembus babak perempat final nih, tadi udah dikonfirmasi oleh Pak Arya, anggota Exco PSSI yang bilang target timnas Indonesia lolos ke perempat final. Perempat final. Tentunya kan John Herman juga nggak bisa mengandalkan pemain-pemain yang ada sekarang nih. Apalagi kita tahu kan di lini depan tuh kurang banget ya. Iya. Di FIFA Series kemarin tuh Ramadan Sananta ya hancur banget lah ya. Ya kita tahu semua lah. Terus juga oleh Romeni ya oke, tapi kan dia sekarang ditarik ke posisi nomor 10 ya. 10, ya. Walaupun selain posisi nomor 10 mungkin oleh di manage sebagai winger kanan karena winger kanan kita sekarang kurang banget nih. Dengan ketiadaan Milan Jonatas. Walaupun harapannya nanti Milan bisa sembuh ya sembuh pas ya. Piala Asia. Berarti lu melihat butuh nggak pemain tambahan, pemain diaspora atau pemain naturalisasi untuk mengisi lini depan timnas Indonesia gitu? Sebenarnya butuh sih buat ya John Hetman harus lihat kekurangan timnya apa. Walaupun kan ada yang bilang sekarang John Hetman lagi mengenal Ya, squad. skuadnya kan, masing-masing personalnya lagi dia cari tahu, lagi dia analisis ya di sisi itu ketika dia ngelihat ada kekurangan ya selayaknya harusnya tim kepelatihannya juga ngelihat gue kurangnya di sini, harusnya ada pemain tambahan di situ sih. Jadi langsung ngajuin ke PSSI ya mempersiapkan Proses sih, semuanya. proses, iya. Iya. Kan kita udah pernah bahas sebelumnya ada nama Dean Zenbergen ya. Dean Zenbergen tuh sudah mencetak 15 gol di Liga 2 Belanda. Iya. Dan kabar kurang baiknya kabarnya dia agak menahan nih untuk melanjutkan proses naturalisasi karena masalah pasport gate itu kan. Jadi masalah pasport gate tuh bikin Dean Zenbergen mikir 2 kali nih untuk jadi untuk memegang paspor Indonesia atau jadi WNI ya. Tapi selain Dean Zenbergen sebenarnya ada satu nama lagi nih. Ini dalam beberapa hari terakhir muncul nama penyerangnya IA Akranes namanya Marcus Paul Elarsen ya. Marcus Paul Elarsen itu dia sudah mencetak 2 gol ya. Marcus Paul Elarsen dia sudah mencetak 4 gol dan dari 4 pertandingan Liga 1 Islandia musim ini nih. Dia sebelum main di klub Liga Islandia namanya IA Akranes. Dia sempat satu musim main di klub Serie C namanya Triestina. Jadi kalau kita usut nih sebenarnya si Marcus Paul Elarsen ini merupakan adik dari gelandang Genoa nih namanya Michael Elarsen juga. Namanya sama Elarsen, cuma beda nama depan doang. Si Michael Elarsen ini dulu pernah main satu tim sama Ajax di Venezia, terus juga sebenarnya udah banyak netizen yang notice nih kalau dia WNI, tapi dia udah nggak bisa dinaturalisasi karena sudah mencetak banyak caps ya bersama timnas Islandia. Jadi si Michael Elarsen ini nggak bisa dinaturalisasi karena sudah membela Islandia. Tapi adiknya nih si Marcus Paul bisa diproses karena ibunya tuh jadi dari Indonesia langsung dari ibunya. Karena kalau dari Indonesia dari orang Kakek tua nenek. kan maksimal kakek nenek itu masih bisa kan. Kalau udah buyut baru udah nggak bisa. Gimana melihat peluang si Marcus Paul ini? Apakah bisa jadi solusi untuk mengatasi masalah di lini depan timnas Indonesia? Ya itu peluang yang sangat bagus ya Bro. Ya kalau emang ya tergantung lobby-lobby dari PSSI juga sih nantinya ke depannya. Kalau emang dia bisa ngelobi terus dianya mau ya alangkah baiknya squad timnas juga jadi bagus, terus lengkap juga pilihan pemain buat John Hetman juga lebih banyak. Ya kita nantikan sih prosesnya gimana sih ke depannya sih. Tapi setuju lah ya. Setuju. Jadi nggak masalah, maksudnya kan banyak orang juga yang nggak setuju nih dengan proses naturalisasi kan banyak yang mikir beda maksimal aja pemain lokal maksudnya terus melakukan pembinaan usia muda karena mereka berpikiran ya pemain diaspora kan nggak selamanya ada kan karena ada masanya gitu. Tapi ya kalau gue ngelihat selama naturalisasi ini sih yang penting PSSI tuh jelas gue mau ngambil pemain ini lu jelasin kenapa alasan ngambil pemainnya. Jadi masyarakat juga
oh iya, oh timnas lagi kekurangan striker, jadi tahu lah gitu ada alasan jelas kenapa lu harus naturalisasi ini. Sebenarnya gitu. PSSI juga selalu menjelaskan ya di rapat komisi 10 atau di 10, komisi ya. 6, komisi yang hukum lah, komisi 3 ya, komisi 3 ya. Itu kan pasti di hadapan ya. anggota DPR dijelasin, bahkan struktur keturunannya nih Keturunannya ibunya dari mana, apa gitu jelas ya. kan, nggak kayak negara sebelah kan. Iya, negara Yang sebelah, nggak jelas asal aja. yang ngaku bilang si pemain Sevanguno Garces Lahir misal Malaka. kakeknya kelahiran dari Malaka, padahal dicek orang Spanyol ya. Orang Kalau kayak Spanyol, orang nggak Argentina ada, gitu. nggak ada yang Argentina. Ngaco gitu kan. Ngaco lah pokoknya. Jadi oke ya Marcos. Oke. Selain itu juga ada Luke Fikri. Luke Fikri juga udah kita bahas. Ya, semoga juga prosesnya lancar ya. Lancar. Selain itu juga ada Loren Urih nih pemainnya FC Magdeburg nih, pemain Liga 2 Jerman. Dan pokoknya kalau pemain ini bisa gabung di timnas Indonesia, tentunya juga memperbanyak opsi kan Iya. bagi John Hetman. Jadi nggak selalu mengandalkan yang ada nih. Misal kayak Yakob Sayuri misal atau Beckham Putra. Jadi ya ada banyak opsi untuk dimainkan oleh John Hetman nanti ya. Iya. Ini sebelum ke Piala Asia tentunya nanti terdekat agenda timnas Indonesia ada FIFA Matchday. Akhirnya di pekan lalu kan Ketahuan ketahuan ya akhirnya si Sekjen PSSI Yunus Nusi bilang lawan timnas Indonesia di FIFA Matchday Juni adalah Oman dan juga Mozambik. Sebenarnya kan Oman udah lama diketahui, cuma dari PSSI belum ada pernyataan ya. Iya. Akhirnya baru di minggu lalu di hari Jumat diumumkan kalau di lawan timnas Indonesia adalah Oman dan Mozambik. Nih Oman dan Mozambik ini secara peringkat di atas timnas Indonesia dua-duanya. Oman di peringkat ke-79 dunia dan juga Mozambik di peringkat 101 dunia. Lu melihat ini apakah sudah tepat bagi timnas Indonesia dihadapkan dengan dua lawan ini jelang ya kita nggak usah lihat AFF lah, karena nanti pemain yang turun di FIFA Matchday pasti beda sama di AFF. Iya. Ini pasti ini persiapan untuk Piala Asia 2027. Apakah ini sebagai modal yang baik untuk laga Piala Asia nanti? Ya pasti tentu buat modal John Hetman juga itu karena kan dia lagi mengenal para pemain ini kan dan momentumnya juga jarang banget dia bisa latihan bareng dan ini momentum John Hetman bisa ngelihat langsung JIJs dan skuad lainnya di pertandingan FIFA Matchday besok di lawan Oman dan Mozambik dan ya di situ dia bisa meramu strategi dia pengennya apa dia pengen gimana terus pasti kan tentu setiap pertandingan ada tantangan di pertandingannya kan dan itu tantangan itu dia bisa nggak sih dia atasi kayak kemarin lawan Bulgaria dia ketemu back yang segitu barisnya, segitu rapihnya, nggak bisa tembus. Nah itu gimana caranya John Hetman bisa mecahin misalnya ketemu tim itu juga ketika lawan Oman dan Mozambik bisa nggak sih dia nyetak gol gitu. Kalau gue melihatnya ya semakin banyak jenis lawan yang dihadapi semakin bagus karena John Hetman bisa tahu nih kalau ngelawan tim yang A pemainnya harus kayak gimana, lawan yang B lawannya gimana. Tapi kalau misalnya itu untuk persiapan Piala Asia kayaknya kejauhan gitu. Cuman masih ada lagi nanti kan November ya. November masih ada FIFA Matchday dan harusnya PSSI dari sekarang gerak cari lawan yang sesuai dengan karakter Jepang, karakter Qatar dan karakter Thailand gitu. Untuk mencari dua lawan di FIFA Matchday November. Nantinya itu akan jadi uji coba terakhir lah paling nggak sebelum misalnya nanti Januari ada lagi mungkin. Ada uji coba tertutup Ada uji coba biasanya. tertutup biasanya. Nah, itu tapi kan FIFA Matchday itu harus dimanfaatkan untuk mengukur kekuatan lawan lah. Jangan lagi PSSI nanti November bilangnya pengen nyari lawan yang bisa buat naikin ranking FIFA, jangan, udah kelewatan itu. Lebih baik cari yang persiapan apa? Udah nggak perlu kayaknya. Udah nggak perlu, mending persiapan buat Piala Asia karena kan Bisa lawan Korsel lawan gitu. Korsel gitu misalnya pengen lawan Jepang ya cari lawan Korsel bisa aja kan. Lawan Qatar. Lawan Qatar ya bisa aja Arab, WA gitu. Iya. Karena kan bisa aja atau sama kontestan Piala Asia karena kan bisa aja misalnya di grup lain yang butuh lawan Asia Tenggara kayak misalnya di grup Vietnam kan ada WA ya. WA bisa lawan Indonesia, WA bisa ngintip kekuatan Asia Tenggara, Indonesia bisa ngintip kekuatan Asia Barat gitu. Korsel juga kan satu grup loh Korea Vietnam. satu grup. Jadi ya bisa begitu juga, bisa Korea bisa ketemu apa namanya WA gitu. Jadi gitu lawannya nanti aja. Maksudnya kalau buat Piala Asia ya nanti dicari November. Kalau Oman Mozambik mungkin untuk perbendaharaan taktik aja untuk oh ini ternyata tim gue kayak gini ngadepin yang ini gini. Tapi kalau untuk Asia nanti cari lawan yang karakternya sesuai Jepang, sesuai Qatar gitu sama Thailand. Di Thailand kita udah tahu lah. Tapi gue setuju sih sama Arung, udah nggak perlu lah PSSI buat nyari lawan buat naikin peringkat FIFA. Iya. Gue lebih setuju emang PSSI nyari lawan yang emang ada yang di atas peringkat Indonesia lah, supaya itu pilihan lawannya makin banyak. Terus John Hetman juga sebelum pertandingan Piala Asia atau Piala AFF nanti juga dia
udah tahu Iya. harus nyiapin Ngapain? timnya gimana, strateginya gimana, kalau ketemu lawan ini gimana kayak gitu. Dan jelas sudah lawannya Mozambik dan Oman. Iya. Kalau Oman mungkin udah familiar ya di Iya, telinga kita ya. Dari 2007 tuh udah sering uji coba kita lawan Oman. Walaupun hasilnya kalah terus ya. Tapi ini mungkin untuk pertama kalinya timnas Indonesia ada peluang untuk menang ya. Iya. Di laga FIFA Matchday melawan Oman. Tapi Mozambik nih mungkin jadi negara yang asing bagi kita. Iya, Tapi iya. kalau kita lihat kayaknya ada pemain top di Mozambik. Bisa diceritain nggak? Nah, kalau di Mozambik nih bintangnya ada Reinildo Mandava, bek kirinya Sunderland, dan dia juga pernah di Atletico Madrid, juga sama ini pemainnya Sporting Lisbon, Sporting Lisbon, FC, namanya Gini Katamo. Nggak tahu baca gimana. Gini Katamo nih umur 23 tahun, tapi udah 42 kali main buat Mozambik dan udah nyetak 15 gol. Umurnya 23, jadi dia juga main di salah satu 5 liga top Eropa ya. Iya, Liga Portugal Portugal. termasuk top Eropa nggak sih? 889 ya, pokoknya. Udah nggak 5 besar lagi ya? Iya, udah kali besar. Dan dia jauh, main di Sporting Lisbon yang salah satu klub papan atas di Portugal. Jadi langganan juara lah ya. langganan juara ya. Sayangannya Amorim ya. Kemarin kalah kan Klubnya Cristiano Ronaldo, Luis Nani, Bruno Fernandes Luis gitu. Figo ya. Luis Figo. Jadi dia salah satu bintang dan ya itu tadi Gini Katamo sama Reinaldo Mandava. Dua pemain yang perlu diwaspadai nanti lawan Mozambik. Tapi di kita juga ada pemain-pemain yang harus diwaspadain sama Iya, Mozambik. benar. Ada Jay Itses itu, pemain Sassuolo. Iya, nggak bakal. Pokoknya Ada Kevin Dick. ya pokoknya Mozambik bukan negara-negara antah berantah banget lah. Iya. Apalagi peringkatnya di atas kita gitu. Jadi jangan sampai, kok ngapain sih lawannya Mozambik? Benar, Negara apaan nih, negara apaan? Rankingnya di atas kita bos, 100. 101 ya, 101, dia 101 122. Justru Mozambik yang harus nanya, Indonesia siapa nih gitu. Iya. Bukan kita yang nanya Mozambik siapa gitu. Iya, walaupun kalau dilihat dari materi pemain ya kita oke lah ya. Kita oke. Tapi memang masalahnya di depan ini. Depan. Kalau belakang kayak Indonesia nggak ada masalah nih. Iya. Ya terbukti kan lawan Lebanon dulu, lawan uji coba terakhir lawan Bulgaria. Bulgaria, Kayak nggak ada masalah di barisan belakang nih. Iya. Sampai kipernya juga bagus. Bahkan golnya Bulgaria penalti kan. Penalti. Sampai Penaltinya cara mainnya juga bagus. ya. Bagus. Cuma memang minusnya di depan ini. Ini Jadi penyelesaian akhir. tengahnya mungkin karena dua-duanya gelandang yang mungkin nalurinya bertahan kayak Kave Verdong kan sama Joey Pelupesi. Jadi dia nggak bisa ngebongkar dan ditambah lagi kan wingernya juga udah lama nggak main nih kayak Ragnar Oratmangun kan. Iya, lama. Ragnar di Dender musim ini Jarang main. Kalaupun main jadi starter paling cuma ya nggak sampai habis kan. Lebih banyak main sebagai pengganti. Ganti. Terus juga di kanan siapa sih kemarin gue lupa nih. Kanan siapa? Kayaknya juga Jakob main kayaknya. Kevin Dick. Bek kanan Kevin Dix. back full wingback ya. Wingback-nya Wingbacknya Kevin Dix. Kevin Dix. Karena wingback kirinya kan Nathan, wingback kanan Kevin Dix. Dan depannya kan ada Ragnar tuh sama Jakob. Ole ya. Ole. Oh iya Ole, kanannya Ole. Oh, Jakob. Depannya Sananta lagi Sananta tuh. lagi. Iya. Depannya Sananta lagi dan hasilnya nggak optimal ya. Iya. Kayak harapannya sih ya talent pool timnas nih digeber terus sama PSSI. Jadi PSSI juga nggak cuma cari pemain di Super League, karena mungkin di Super League ya ada paling ya 3-5 pemain aja nih. Betul. Pemain-pemain yang mungkin bisa dipanggil ke timnas, tapi kan pemain diaspora itu lebih luas ya. Karena di Jerman juga ada, tadi udah kita bahas ada Laurin Uri, terus juga kalau di barisan belakang tuh ada Reno Munz ya, mantan pemainnya Leverkusen, terus juga tadi di Islandia ada si Marcus Ellerson itu, terus juga di beberapa negara sebenarnya ada kayak sebenarnya kan ada Milion Manhoef, ada Jan Madsen, cuma kayaknya udah nggak eligible kali. Jan Madsen kan baru 1 caps tuh di timnas Belanda senior ya. Cuma masalahnya mungkin dia mau nggak membela timnas Indonesia dan juga kayak caps di Belanda U23 itu udah banyak tuh. Makanya kenapa si Jero Riedewald juga nggak bisa main di timnas Indonesia. Karena sebenarnya kan Jero di senior baru 3 ya. Baru 3. Sebenarnya secara regulasi tuh dia masih bisa. Cuma karena ternyata dia sudah mempunyai banyak caps tuh di timnas Belanda U21 ya kalau di Eropa namanya. Akhirnya ya nggak bisa dilanjutkan. Padahal kalau di Jairo tuh di tengah kita kelas banget kan, levelnya di atas Joey Pelupesi. Kita lihat Joey Pelupesi aja mes kan maksudnya. Dia orang kuat banget, bagus ada Jero lebih gila lagi tuh. Sekarang Jero di Sheffield ya. Sheffield United di Liga 2 Inggris.
dan apa degradasi ya si Enggak, Sheffield ya? enggak. Kayaknya masih di Liga 2 Inggris ya. Liga 2. Kayak Jairo ya salah satu pemain. Pokoknya harapannya ya PSSI bisa gencar lah mendatangkan pemain diaspora nanti jelang timnas Indonesia main di Piala Asia. Oke, terima kasih banyak ya. Ya. Bang Feby, Pak Arum, kita sudah membahaskan timnas Indonesia di Piala Asia. Harapannya bisa mencapai target ya. Target perempat bisa final. menembus babak perempat final. Oke, terima kasih banyak ya. Ya. Oke, Oxeners, terima kasih banyak sudah bergabung selama sekitar 30 menit. Sampai jumpa di kick off selanjutnya. Subscribe, share, like, and comment. 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 Subscribe, share, like, and comment.